Sahabatku dalam Tuhan, hari ini ada sukacita yang besar karena Tuhan menuntun kita melewati berbagai dinamika kehidupan. Tanpa tuntunan Tuhan, kita tak akan menikmati sukacita di hidup ini. Karena itu, mari berjalan dalam tuntunan Tuhan melalui firman-Nya. Kita akan baca dan renungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, Engkaulah sumber kebenaran, dan untuk itu tuntunlah kami berjalan di jalan kebenaran-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang sungguh-sungguh hidup. Dan untuk berjalan di jalan kebenaran-Mu itu, maka kami akan baca, renungkan firman-Mu. Biar roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman, semua yang mengikuti ini Tuhan jamah kuduskan, sehingga kami menerima firman dan mengejawantakan firman-Mu di hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menghidupkan kami. Haleluya. Amin. Mari baca firman Tuhan dari Matius 4 ayat 18. Sekali lagi Matius 4 ayat 18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Demikian firman Tuhan. Sahabatku dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini disampaikan bahwa Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, atau disebut juga danau Genesaret, danau Kineret, danau Kinerot, atau danau Tiberias, atau laut Tiberias. Nama-nama ini menunjuk pada tempat yang sama, terletak di dataran tinggi Golan. Danau ini merupakan danau air tawar terendah di dunia. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus dalam pekerjaan pelayanannya banyak terjadi di sekitar danau Galilea. Antara lain yang diberitakan dalam Matius 4 ayat 18. Yesus melihat dua orang bersaudara, Simon yang disebut Petrus dan Andreas sebagai penjala ikan, sebagai nelayan yang sedang menebarkan jala di danau. Yesus yang berinisiatif datang mencari, menjumpai, bahkan memanggil Simon dan Andreas ketika mereka sedang berada dalam kenyataan hidup sehari-hari, sementara beraktivitas sesuai dengan profesi sebagai nelayan. Mereka sementara menangkap ikan di danau. Dari bagian firman ini kita diberitahukan bahwa Allah yang kita percaya di dalam Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang aktif, bahkan proaktif, yang datang mencari dan menjumpai kita dalam keberadaan hidup kita ketika kita sementara beraktivitas di bidang kerja kita masing-masing. Dia Allah hadir menyertai kita karena memang Dia adalah Allah yang menyertai, Allah yang Immanuel. Sadar akan kehadiran Allah yang datang menjumpai kita dalam segala aktivitas, mengajak dan mendorong kita untuk melakukan segala pekerjaan dengan maksimal. Apapun profesi kita, kita kerjakan yang terbaik, dikontrol, diawasi, dijaga atau tidak, tetap bekerja dengan maksimal. Karena ada Tuhan yang menjaga dan mengawasi kita. Kehadiran Tuhan di hidup ini mengubahkan semangat umat, mengubahkan status dari penjala ikan jadi penjala manusia. Para nelayan di zaman Yesus dapat dikategorikan sebagai kelompok yang lemah. Dari latar belakang pendidikan, status sosial, mereka berjuang melawan ombak yang ganas, terkadang tidak mendapatkan hasil. Mereka orang-orang yang tak terpandang. Kepada mereka lah Yesus datang untuk mengangkat harkat dan martabat hidup mereka. Mungkin saat ini kita berada pada posisi yang lemah, tak berdaya di tempat kerja,
kita mengalami tekanan deras dan kuatnya ombak kehidupan, jangan takut. Yesus sangat tahu apa yang kita alami. Dia datang menjumpai dan mengubahkan kita. Segala sesuatu pasti terjadi dalam tuntunan dan tolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar firman ini mengubahkan setiap kami. Kami akan terus membuktikan kebenaran firman di hidup ini. Dan diberkati semua yang Tuhan libatkan di pelayanan ini. Semua yang dengan aktif tekun mengikuti pelayanan ini. Diberkati tim multimedia Bumorik, diberkati seluruh perangkat pelayan, seluruh umat, bahkan diberkati semua pemimpin-pemimpin gereja yang ada, di antar denominasi gereja, di antar umat beragama, bahkan pemimpin yang ada di bangsa dan negara Republik Indonesia tercinta ini, termasuk yang ada di Sulawesi Utara, yang ada di kabupaten kota, yang ada di kota Manado ini. Diberkati seluruh masyarakat, biar kami yang Tuhan tempatkan di tempat kami masing-masing, kami akan menjawab panggilan Tuhan untuk bekerja dan bekerja demi kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Salut dan bangga saudara tetap tekun dan setia mengikuti pelayanan ini. Sebagai hamba Tuhan, saya mengajak saudara untuk mari terus mengikuti pelayanan ini. Dan Tuhan berkati kita kini dan seterusnya. Haleluya. Amin. Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.